warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan kita. Doa dimulai. Selesai. Memulai pertemuan hari ini, Ibu mengingatkan dari pertemuan yang lalu, di mana kita sudah mempelajari itu tentang pengertian prototipe, kemudian tahapan prototipe, dan pengertian kemasan. Pada pertemuan siang ini, kita masih membahas KD menganalisis konsep desain prototipe dan kemasan produk barang jasa. KD pembahasan kita masih tentang menganalisis konsep desain prototipe dan kemasan produk barang jasa. Adapun tujuan pembelajaran hari ini pada pertemuan kedua, yaitu pokok materi yang kita akan bahas pada siang ini, yang pertama fungsi kemasan, yang kedua tujuan kemasan, dan yang ketiga jenis-jenis kemasan produk. Tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Siswa dapat menganalisis fungsi kemasan produk. Kedua, siswa dapat merincikan tujuan kemasan produk. Ketiga, siswa dapat membedakan jenis-jenis kemasan produk. Materi pokok pertama yaitu fungsi kemasan produk. Di sini ada 2 menurut Mora. Yang pertama fungsi protektif, kedua fungsi promosional. Fungsi kemasan produk lainnya yaitu ada 3 di sini. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan, kemudian kemasan memberikan cara yang menarik untuk perhatian kepada sebuah produk, masuk di tujuan kemasan produk. Tujuan kemasan produk di sini ada 7. Yang pertama itu physical production, kedua barrier protection, 3 containment or agglomeration, 4 information transmission, 5 reducing depth, 6 fitur, 7 kemasan dan label. Lanjut ke pokok materi ketiga, jenis-jenis kemasan produk. 3, yaitu yang pertama berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Kedua, berdasarkan kontak dengan produknya. Ketiga, berdasarkan kemasan keakuan bahannya. Untuk memperdalam materi kita akan memutarkan video tentang jenis-jenis kemasan agar kita bisa membedakan jenis-jenis kemasan. Silahkan disimak. Mari kita lihat jenis kemasan yang pertama, yaitu kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Jenis kemasan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kemasan sekali pakai, atau kemasan yang hanya dapat dipakai sekali waktu saja, seperti bungkus plastik atau styrofoam dan sejenisnya. Bungkus permen, bungkus yang berasal dari daun-daunan, karton dus, botol plastik, dan lain-lain. Kemudian ada kemasan yang tidak dibuang atau tidak dikembalikan oleh konsumen kepada produsen. Kemasan ini biasanya tidak dibuang dan dapat digunakan kembali oleh konsumen untuk keperluan lain, seperti kaleng biskuit yang biasanya dapat digunakan untuk wadah gula, kopi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kemasan yang dapat dipakai secara berulang, biasanya tidak dibuang oleh konsumen, melainkan dikembalikan kepada produsen untuk dimanfaatkan ulang, seperti botol gelas untuk minuman soda dan sebagainya. Selanjutnya, jenis kemasan yang kedua, yaitu jenis kemasan berdasarkan kontak dengan produknya. Jenis kemasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer, artinya kemasan yang memiliki kontak langsung dengan produk yang dikemas. Contohnya adalah kemasan permen dan kemasan keripik pisang coklat ini. Yang kedua, kemasan sekunder, artinya kemasan yang fungsi utamanya melindungi produk pada kemasan primer, seperti kemasan sekunder. Selain itu, ada juga kemasan kertas yang melapisi keripik pisang, yang awalnya sudah dibungkus kemasan plastik. Yang ketiga, kemasan transportasi, adalah kemasan yang ditujukan untuk melindungi produk selama pengangkutan atau distribusi, seperti kemasan permen sekunder dan kemasan keripik sekunder yang ditaruh di dalam sebuah dus
dan siap didistribusikan ke daerah lain dalam jumlah yang cukup banyak. Jenis kemasan ketiga yaitu kemasan berdasarkan kekakuannya. Jenis kemasan ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan fleksibel. Bahan kemasan ini mudah dilenturkan tanpa ada resiko kerusakan, seperti retak atau patah. Contohnya adalah plastik, kertas, atau foil. Yang kedua, kemasan kaku. Bahan dari kemasan ini bersifat keras, kaku, dan relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Contohnya adalah kayu, gelas, plastik kaku, dan logam. Yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Bahan kemasan ini memiliki sifat-sifat di antara kaku dan fleksibel. Misalnya adalah kemasan pasta gigi yang biasanya memiliki sifat kaku, namun bisa dilenturkan. Setelah menyimak video tadi, ada beberapa jenis kemasan dalam video tersebut. Coba Rahma Yunita, ada berapa jenis kemasan pada video tadi? Saya, Bu. Ya, Jawabannya ada 3, Bu. ya. Yang pertama berdasarkan frekuensi pemakaiannya, yang kedua berdasarkan kontak dengan produknya, dan yang ketiga berdasarkan kekakuannya. Ya, betul sekali. Terima kasih. Setelah melihat dari 3 jenis kemasan tadi, dengan berdasarkan kekakuan bahannya, ada beberapa jenis kemasan di dalamnya. Saya minta Wahyuni, ada berapa jenis kemasan dalam kekakuan bahannya, yang berdasarkan kekakuan bahannya? Ya, silahkan. Arifah Rahim, silahkan. Ada 3, Bu. Ya. Yang pertama, ada 3. Yang pertama, kemasan fleksibel. Yang kedua, kemasan yang kaku. Yang ketiga, kemasan yang semi fleksibel, semi kaku. Ya, terima kasih. Berarti sudah bisa membedakan jenis-jenis kemasan ya. Kira-kira setelah menyimak video tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Mungkin Sri bisa, apa yang ingin ditanyakan? Apa saja kriteria kemasan yang baik dan aman, serta bahan kemasan yang dapat digunakan dalam pengemasan makanan? Baik. Pertanyaannya apa saja kriteria kemasan ya? Kriteria kemasan itu ada 4, Nak. Yang pertama itu mengendalikan uap air, yang kedua mengendalikan suhu, yang ketiga mencegah kontak cahaya, dan yang terakhir keempat mencegah kontaminasi terhadap produk. Setelah apa yang kita pelajari hari ini dari fungsi kemasan, tujuan kemasan, jenis-jenis kemasan, Nabil bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini, Nak. Silahkan. Kesimpulan, Ya. kami dapat mengetahui kemasan mulai dari fungsi, tujuan, hingga jenis-jenisnya. Jika selama ini menurut kami kemasan hanyalah alat pembungkus suatu produk saja, kini kami bisa memahaminya secara lebih detail, tak sekedar sebagai pembungkus. Kemasan rupanya juga memiliki fungsi lain yang dapat menguntungkan perusahaan. Ya, terima kasih. Ibu akan merefleksi pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan soal materi hari ini melalui link Google Form ke grup kalian. Untuk pertemuan hari ini, Ibu mengakhiri, kita akan membahas pertemuan berikutnya dengan praktek kemasan desain. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan, saya akhiri dan menutup pertemuan hari ini dengan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.